In progress. In progress. In progress. In progress. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar fisika ya secara online. Ini habis ujian tengah semester untuk mereview apa-apa yang kita kerjakan di UTS. Jadi kita ulang gitu ya, dengan harapan nanti setelah UTS materi daripada yang diujikan di UTS tidak diujikan lagi ya. Jadi nanti kita mulai ke gerak harmonik ya, gerak harmonik. Direkam bunyinya begitu ya. Sebentar, ini saya hubungkan ke PowerPoint. Mana ini ya? Nah, PowerPoint-nya bisa terhubung. Halo, bisa terhubung di tempat kamu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi kita pada dasarnya mempelajari banyak istilah ya, istilah di dalam fisika kita sebut besaran. Ini ada besaran gaya. Gayanya itu bermacam-macam, ada yang disebut gaya berat. Jadi simbolnya W berasal dari weight. Perumusannya massa kali gravitasi. Kemudian ada gaya dorong atau gaya tarik dari hukum Newton 2, massa kali percepatan. Masih ada lagi gaya yang untuk berputar ya. Jadi roda berputar itu dengan kecepatan tetap, rumus A-nya diganti V kuadrat dibagi jari-jari. Ya, jari-jarinya adalah untuk misalkan untuk mobil berarti roda berputarnya. Itu adalah gaya dorong ya, gaya yang menyebabkan mobil itu bergerak. Ya, jadi ada beberapa lagi, satunya lagi ada gaya gesekan, yaitu mu kali N. Jadi N itu adalah gaya yang bekerja pada bidang, kalau bidang datar tegak lurus, kalau bidangnya miring ya tegak lurus pada bidang miring. Kalau massa gravitasi ini bekerja ke arah pusat bumi, ya, jadi tegak lurusnya ke permukaan bumi, bukan permukaan bidang. Nah, ini ada penjelasannya. Weight artinya berat, gaya yang arahnya ke pusat bumi. Sedangkan power itu daya, itu yang dikenal kekuatan ya. Power itu kekuatan. Tapi juga ada yang menyatakan gaya kekuatan gitu ya. Tapi kebanyakan power ya, daya yang menyatakan kekuatan. Rumusnya ada dua ini. P sama dengan W dibagi T. W-nya adalah kerja, bukan berat ya. Jadi ini W-nya kerja atau usaha atau perubahan energi. Ya, jadi karena ini W adalah perubahan energi, maka bisa perubahan energi kinetik, perubahan energi potensial, perubahan energi mekanik. Gitu, ya. Nanti bisa juga diganti dengan perubahan energi yang terjadi karena perbedaan panas atau kalor. Ya. Jadi perbedaan panas itu merupakan energi. Kemudian yang kita sebut daya lagi adalah perumusannya gaya kali kecepatan. Jadi yang kita hubungkan dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda yang berlaku pada hukum Newton 1, 2, 3, dan hukum Newton tentang gravitasi itu menggunakan rumus ini. P sama dengan F kali kecepatan. Ini kerja
Ya, ini work bahasa Inggrisnya atau usaha. Ini secara umum rumusnya W sama dengan gaya kali perpindahan. Jadi kalau kerja kita hubungan dengan gaya yang bekerja pada benda, kita menggunakan rumus ini. Kalau ada gaya gesekan, berarti gaya gesekan melawan daripada arah gerak benda, maka F dikurangi F kecil. Bentar, ini ada living trading. Tadi yang minta join. Bentar. Lo masih terhubungi PowerPoint-nya? Masih, Pak, Pak. masih. Tadi ada selipan minta join. Siapa dari luar atau apa ya? Kemudian ini ada pengetahuan tambahan yang kita sebut torsi. Nah, ini ya. Jadi torsi itu yang dulu kita sebut engkol. Jadi ini lengannya, ini engkolnya gitu. Ya. Jadi panjang lengan momen kalau kita sebut sebagai panjang lengan momen. F-nya gaya. Gayanya bisa berasal dari mana saja ini. Bisa dari gaya berat. Kalau berupa gaya berat berarti anak kaki kamu istilahnya apa bahasa Indonesianya itu. Ditekan gitu ya. Ditekan sehingga dia berputar motorannya untuk menstarter ya biasanya. Bisa menggunakan WM kali G. Tapi sekarang M kali G-nya diganti dengan yang bergerak, yang berputar. Itu F sama dengan M kali A. A-nya diganti V kuadrat dibagi R. Ya, ini saya tambahi rumus. Bentar, di tempat kamu tidak kelihatan. Kalau ini di luar. Salah. Display. Lalu di mana? Di sini ya. Nah, ini sudah pernah diterangkan di gerak melingkar beraturan ya di kinematika benda. Jadi ada beberapa rumus penting yang perlu Anda ketahui yang akan digunakan pada waktu Anda bekerja. Ya, kalau bekerjanya pada betul-betul Anda bidang teknik mesin. Jadi teknik mesin ini selalu mengupayakan seperti ini, ada upaya ini ya. Jadi untuk benda yang berputar percepatannya adalah V kuadrat dibagi R. Tetapi kalau linier menggunakan kinematika ya, jadi A. Kalau percepatannya linier itu menggunakan kinematika ya, rumusnya ada berapa itu ya, ada 4 ya yang A ini ya. Oh ya, tadi yang torsi. Ini torsi kalau membentuk sudut, ya sudut A, ini ya. Maka rumusnya menjadi F kali L panjang lengan momen, sinusnya sinus A. Kalau tegak lurus 90 derajat, jadi 1. Jadi kalau tegak lurus, maka torsinya adalah F kali L saja. Ini ada benda yang berputar, ada gaya yang berputar, ada juga daya untuk berputar ya. Jadi untuk daya yang berputar rumusnya ada beda lagi. Saya tulis di sini bentar. Sama dengan
Ya, ini ada satu rumus lagi. Mudah-mudahan Anda tidak bingung ya. Nah, karena ini modal kamu untuk bekerja nanti di perusahaan. Kalau Anda kerjanya adalah bidang otomotif atau mungkin bidang permesinan. Jadi selalu digunakan begini ya. Ada daya berputar, ya rumusnya berbeda. Ya, jadi torsi nanti Anda perhatikan apa gayanya ya, gayanya kalau bongkar mesin itu gayanya miring. Jadi di mobil, di mesin ada yang menggunakan gaya yang miring. Sebetulnya gaya yang miringnya tadi di apa diukur sudutnya gitu ya. Tetapi kadang-kadang si pelaksana pendekatannya dianggap tegak lurus gitu ya. Jadi tidak mengambil sinus theta ya. Nah, kenapa dibuat miring gitu ya kalau Anda bongkar mesin? Apa kalau tegak lurus mudah patah apa bagaimana ya? Jadi si lengan apa namanya ini lengan terhadap lengan momennya itu ya. Jadi dibikin miring, jadi lebih awet mesinnya. Ya, jadi yang ini torsi omega adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu sudah pernah saya berikan adalah 2V kali frekuensi. Ya. Ya, jadi diingat-ingat ya, jadi perumusan ini tadi sampai jadi istilah-istilah ini jadi tadi yang percepatan daripada ini A kalau horizontal jadi kayak mobil bergerak horizontal maka menggunakan rumus ini ya bisa menggunakan distance jarak displacement perpindahan kecepatan ada istilah speed laju. Kalau laju itu hanya besar kecepatan, waktu, ini percepatan ya acceleration. Jadi kalau digambarkan itu ada perumusan yang jarak ini di rumusnya taruh di sini aja ya karena untuk mengulas istilah-istilah yang pernah diberikan. Jadi ada yang menggunakan rumus S sama dengan yang barusan Anda lakukan pada waktu ujian. Menggunakan S jangan menggunakan L gitu ya. Karena S itu artinya distance. Jadi ini rumusnya yang kemarin diujikan ya. Itu menggunakan S jangan L. Ada yang V-nya menggunakan C. Itu yang ngajari siapa itu kamu. Nah, untuk perpindahannya ini adalah delta S. Jadi V-nya berupa vektor. Ya kalau displacement. Jadi kalau displacement itu ada beberapa rumus. Jadi karena ada perpindahan sebetulnya ada nilai percepatannya. Jadi S sama dengan bentar, saya tulis.
Ya, jadi plus minus artinya kalau plus itu dipercepat, jadi A-nya dipercepat. Kalau min artinya diperlambat. Ya. Jadi boleh dikatakan dalam perpindahannya ini percepatannya sebetulnya bisa dikatakan perpindahan ya kalau berupa vektor ya. Jadi A-nya berupa vektor. Tapi kalau percepatannya konstan ya. Jadi kalau A-nya konstanta bukan berupa vektor, maka sebetulnya S-nya disebut jarak. Mendengar ini kata-kata saya, istilah-istilahnya. Jadi jarak sama perpindahan beda. Kalau perpindahan itu menuju suatu arah, kalau jarak hanya nilai besarnya perpindahan. Kecepatan ini, jadi ini yang laju ya, jadi yang jarak itu V-nya kita gunakan istilahnya laju. Jadi kalau kita menggunakan S jarak, maka V-nya adalah laju. Kalau S-nya adalah perpindahan, V-nya adalah kecepatan. Jadi istilah-istilah yang digunakan ya, supaya Anda dipahami betul, karena akan berpengaruh untuk bahasa. Ya, untuk kecepatan itu misalkan kan tadi ada arahnya yaitu dari A ke B ya. Jadi bisa B ke A gitu ya. Jadi kalau laju itu hanya besarnya saja, nilainya itu sudah pernah disampaikan yaitu saya tulis lagi di sini untuk mengingatkan lagi. Tinggal lulus fisika itu bisa gitu ya. Anda perhatikan di sini. Jadi VT itu kecepatan akhir, jadi di B ya. Jadi cara menggunakan perumusan ini plus artinya apabila benda dipercepat, misalkan dari titik A, tadinya kecepatannya adalah 36 km per jam, kemudian dipercepat sampai ke B dengan kecepatan 72 km per jam. Maka 72 km per jam itu untuk VT dan yang 36 km per jam untuk V0 gitu ya. Kemudian lamanya berapa lamanya ya dicatat, kemudian akan didapat percepatan. Nah, percepatan ini digunakan untuk persamaan ini. Nah, ini ya. F sama dengan M kali A. Jadi digunakan ini. M-nya adalah massa mobil. Ya, ini bila mana kalau tidak ada gaya gesekan. Kalau ada gaya gesekan berarti dikurangi dengan gaya gesekannya. Ya, jadi perumusnya seperti itu ya, V-nya. Awas ada V, ini bacanya V, kalau itu F ya. Gimana ya? Jadi ya kalau yang ini F, kalau yang ini V. Ya V ini kecepatan. Jadi V ini kecepatan, besarnya kecepatan. Kalau ada dua VT dan V0, ya Anda tinggal menghitung daya yang diinginkan. Misalkan daya akhirnya, nah, kekuatan akhir, daya
mobil yang ada di mana tadi? Di B, ya berarti menggunakan VT. Tapi kalau ingin mengetahui mula-mula daya mobil, ya sekian, kemudian VT-nya sekian gitu ya. Jadi daya itu untuk mengetahui power, kekuatan mobil, kekuatan maksimum mobil, ya kekuatan maksimum mobil bisa sampai 140 km per jam, ya berarti kita gunakan yang VT-nya. Ya. Kan ada yang digunakan untuk menanjak suatu kemiringan tertentu untuk mengetahui kekuatan daripada mobil itu. Jadi kita menggunakan perumusan ini untuk mendapatkan nilai percepatan. Jadi bisa kita sebut laju yang ini ya. Jadi daya tadi ini yang bisa digunakan menggunakan laju. Ya, jadi yang V yang ini P sama dengan F kali kecepatan bisa menggunakan laju yang rumusnya kemarin sudah saya ujikan S dibagi T ya, jangan dipakai L gitu ya V-nya. Kita kenapa menggunakan simbol V adalah velocity. Kalau C itu untuk kecepatan cahaya. Ya, kita tidak menggunakan C sebetulnya. Jadi menggunakan bahasa aslinya velocity. Jadi tadi ada istilahnya di sini. Supaya Anda jangan menggunakan sekali lagi ya. V ini velocity ya, bacanya velocity artinya kecepatan, speed laju. Memang ini menyimpang ya jarak harusnya D distance, tapi ada beberapa buku yang menggunakan D itu ya. Jadi artinya distance. Mungkin ini pengaruh daripada perputaran benda. Ya, jadi yang rumusnya kemarin kemarin diujikan di UTS, yang keliling lingkaran sama dengan S sama dengan 2VR. Nampaknya pada benar ya, untuk S sama dengan 2VR. Ya, gaya-gaya ini ada pada dinamika benda, hukum Newton 1, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nanti istilah benda itu adalah kita gunakan mobil ya. Misalkan Anda diberi tugas OBE, Outcome Based Education. Jadi istilah yang saya berikan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 untuk benda dalam keadaan setimbangan. Maka bendanya tadi diganti menjadi gaya-gaya yang bekerja pada mobil ya, supaya mobilnya dalam keadaan setimbang. Kalau kesetimbangannya itu dalam keadaan diam, maka jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Kalau bendanya sudah bergerak, jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa kali percepatan atau perubahan momentum ya, istilahnya begitu. Ya, jadi itu ada kesetimbangan dinamis, istilahnya lain adalah kesetimbangan dinamis, satunya kesetimbangan statis. Ya. Untuk kesetimbangan putaran kita menggunakan torsi. Ya, jadi jumlah torsinya untuk kesetimbangan statisnya 0. Jadi ini untuk dinamis juga itu ya. Jadi ada jumlah torsi ya. Kalau tadi kan ini jumlah gaya. Jadi kalau berputar, gaya yang berputar kita sebut momen gaya atau torsi. Ini bahasa sininya berasal dari torque. Terus jangan keliru ya. Jadi ini juga untuk dinamis. Jadi supaya 0, tapi 0 itu bukan berarti V-nya 0, bisa saja V-nya berhenti, tapi bisa diartikan kecepatan tetap. Ya, karena pada kecepatan tetap nilai percepatannya dianggap sama dengan 0. Ya, jadi turunan. Jadi V itu adalah turunan daripada S ya, ds berada waktu. Kemudian kita turunkan lagi V-nya, kita turunkan menjadi percepatan. Ya, kalau kita turunkan terhadap menjadi percepatan sama dengan 0, maka V-nya adalah tetap.
Ya, mudah-mudahan istilah itu bisa dipahami. Kita lanjutkan ke gaya normal ya. Gaya normal tadi sudah saya sebutkan, gaya yang tegak lurus bidang. Berbeda dengan tadi istilah untuk gravitasi, untuk berat, gaya yang arahnya ke pusat bumi. Ya, jadi tegak lurus dengan permukaan bumi. Ini selalu seperti itu ya ketentuannya. Sedangkan gaya yang tegak lurus bidang di mana benda berada. Jadi kalau bidangnya datar, gaya normalnya tegak lurus pada bidang datar. Kalau bidang miring berarti tegak lurus pada bidang miring. Jadi kita ujian tengah semester sampai ke usaha dan energi ini ya. Jadi daya dan energi itu power itu sampai di sini. Nanti pada waktu ujian akhir kita pada getaran dan gelombang. Kita bahas masalah gerak harmonik. Gerak harmonik artinya gerak yang selaras, jadi tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi ada getaran yang menimbulkan rasa sakit. Sudah pernah disampaikan ya. Coba kita ke, ke gerak harmonik. Sudah kita cari gerak harmonik. Ini ya gerak melingkar beraturan yang sudah pernah dibahas. Jadi nanti alat ukurnya itu kita frekuensinya, untuk frekuensinya adalah menggunakan takometer ini ya. Jadi ini rumusannya F sama dengan MA, A-nya bisa V kuadrat bagi R. Jadi kalau sudah diuraikan ke frekuensi, frekuensinya ini adalah menggunakan alat takometer. Ya. Dan R-nya kita jari-jari daripada roda atau piringan ya, atau roda gigi gitu ya. Jadi untuk mendapatkan percepatan berputar. Tapi percepatan berputar ini yang menyebabkan tadi benda berputar ya. Kalau ada percepatan linier, kita menggunakan rumus kinematika ya, rumus kinematika. Ini kecepatan, ini percepatan benda berputar. Nanti ada hubungan dengan pegas. Jadi ada ini masih berputar ya. Nah, ini bentuk tachometernya. Jadi alat ukur kecepatan putar digital. Ya, jadi satuannya RPM. Jadi kalau ini ada nilai maksimum dan minimum,
dicatat semuanya ke peta bagi 2 ya. Untuk menjadi H kita bagi 60. Ini gerak hukum Newton ya, gerak dinamika. Jadi hukum 1 Newton ini jumlah, ini bacanya jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ya, nanti bendanya itu bisa diganti dengan kapal, bisa dengan mobil, bisa dengan pesawat ya. Ya, jadi untuk kesetimbangan dinamisnya kita menggunakan hukum 2 Newton, benda yang sedang bergerak. Jadi M kali A bisa diartikan dengan perubahan momentum. Perubahan momentum itu rumusnya massa kali kecepatan. Biasanya kalau kita menggunakan perubahan momentum itu karena massanya berubah, biasanya digunakan untuk roket ya, jadi peluncuran roket. Ya, jadi karena massanya berubah, maka ada diferensial parsilnya bahwa massa berubah terhadap waktu, kemudian kecepatannya juga berubah terhadap waktu. Hukum 3 Newton ini kalau sudah dihantamkan, ya, misalkan roket dihantamkan ke bidang sasaran, maka akan terjadi F aksi sama dengan F reaksi. Atau kendaraan yang sedang melaju menabrak suatu trotoar atau suatu yang benda berdiam atau benda yang bergerak. Jadi kalau benda yang diam menyebabkan benda diam jadi bergerak gitu ya, karena adanya gaya aksi ini. Dan hukum Newton tentang gravitasi adalah gaya tarik menarik antara bulan dengan matahari dan matahari terhadap bulan ya. Waktu itu sudah saya singgung di sini. Nah ini ya, jadi gaya gravitasi antara bumi dan matahari. Ini ya, ada gaya tarik menarik. Secara rumusnya F sama dengan GM. Ini matahari, M kecilnya adalah bumi, R-nya adalah jarak antara matahari dengan bumi. Ini jadi bisa ada yang sudah menghitung ini ya, nilai gravitasinya. Ini gaya gravitasi terhadap matahari nilainya sekitar 3,5 kali 10 pangkat 22 Newton. Nah, ini 3,5. Jadi gaya ini berarti adalah gaya tarik menarik. Jadi ini dihasilkan oleh hukum Newton tentang gravitasi. Jadi bentuknya ini kalau terhadap bulan, jadi ada pada bulan penuh dan bulan mati ya, ada yang atau bulan baru ya, bulan mati, ada yang disebut juga bulan baru, ada yang terangnya hanya separuh, itu dihitung seperti ini. Jadi kalau dalam keadaan penuh, nah ini ya, jadi menyebabkan pasang surut naik maksimum ini pada bulan baru juga begitu ya. Tapi pada waktu tadi setengahnya, maka dia akan terjadi penyusutan. Nah ini ya, pada first quarter moon, third quarter moon, maka akan terjadi seperti ini ya. Ini pasang surutnya ya. Ini pasang naiknya. Nah ini ya. Jadi pasang surutnya bisa berubah, bisa pada nilai tertentu, ini pada nilai high tide, pada nilai yang pasang naik yang tinggi. Biasanya untuk teknik mesin ini untuk konversi energi, yaitu untuk membuat energi pasang surut di laut untuk mendapatkan energi
energi listrik. Ini tambahan perumusannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui massa air yang naik, kita menggunakan massa jenis. Massa jenis air laut, kemudian volume yang naik berapa, ya berarti harus ada tahu matematika ya. Maka massa daripada yang naik adalah rho kali volume. Ya, kemudian sebagai gaya beratnya massa kali gravitasi. Gaya gesekannya tetap sama dengan mu kali N. N-nya adalah gaya normal. Tapi kalau gaya gesekan ini biasanya untuk sipil, untuk membuat tanggul di daerah pantai. Ya, maka harus dibuat gaya gesekannya antara benda yang bergeser. Jadi ada lapisan tanah yang padat yang kita sebut apa namanya, batuan keras, ya, batuan keras dan batuan lunak. Jadi antara batuan yang lunak dan keras itu diberi gesekan, berarti dibor sampai beberapa meter supaya terjadi ada istilahnya apa bahasa Jawanya cangkolan apa ya. Jadi supaya terhambat gitu ya. Kalau tidak ada gesekannya maka massa yang di pantai massa tanggulnya akan bergeser gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di teknik mesin gaya gesekan digambarkan seperti ini. Jadi mobil sedang melaju dengan gaya F, kemudian antara ban dan jalan itu ada gaya gesekannya. Gaya gesekan rumusnya mu kali N. N-nya adalah karena ini vertikal, maka N-nya sama dengan adalah gaya berat. Gaya beratnya sama dengan massa mobil kali gravitasi. Gitu. Nah ini kalau pistonnya kita buat miring membentuk sudut alfa, maka membentuk Fx sama dengan F cosinus alfa, diproyeksikan Fy-nya menjadi F sinus alfa. Ya, jadi ada kalau Anda membongkar mobil, pistonnya ada yang dibuat miring seperti ini, tidak tegak lurus. Ini untuk teknik sipil. Ini kalau dalam keadaan diam ya, jadi hukum 1 Newton. Nah, kemarin sudah diujikan dalam keadaan diam, maka gaya dorong sama gaya gesekannya itu sama dengan 0. Gaya gesekan sama dengan 0 ini digambarkan pada cakram pengereman di sini. Ya. Jadi kita menghitung pencengkraman gaya pada cakram itu kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi mobil tidak berjalan. Jadi nama-namanya ini ada beberapa nama, gaya dorong, gaya gesekan, gaya normal, dan gaya berat. Jadi pada posisi jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, ada 3 kemungkinan. Benda diam, benda tepat akan bergerak. Ya, pada waktu ujian tengah semester menggunakan benda tepat akan bergerak. Nah, masih dalam keadaan diam. Ya. Kemudian untuk keseimbangan statis, ya, jadi benda dalam keadaan diam keseimbangan statis. Tadi keseimbangan dinamis tadi menggunakan hukum Newton 2 dan torsi, ya. Jadi menggunakan torsi, jumlah torsi sama dengan 0 untuk keseimbangan benda yang berputar. Ini contohnya kemarin sudah ya. Ini kalau pada bidang miring, Anda perhatikan cara-cara menyesuaikan pada bidang miring. Pada bidang miring maka koordinatnya pada bidang miring ini sebagai sumbu X, kemudian sumbu Y-nya tegak lurus pada bidang miring. Sehingga hasil dari proyeksi W sinus alfa ini, W sinus alfa menyebabkan gaya kalau mobilnya menurun, maka W sinus alfa ini yang menyebabkan benda bertambah, mobilnya bertambah dipercepat ya. Ya kalau
mobilnya naik, W sinus alfa ini yang menyebabkan ikutnya gaya gesekan. Ya, jadi kalau bendanya naik, maka W sinus alfanya ini, coba di sini ada nggak ya yang naik? Enggak ada. Yang naik. Adanya turun ya. Yang turun, yang naik. Nanti yang naik dibalik saja. Jadi kejadian dibalik saja gitu ya. Jadi sana adalah gaya ini F-nya taruh sana ya, gaya gesekannya taruh di apa? Di belakang mobil di sini. Ya, sehingga gaya gesekannya bertambah ditambah dengan W sinus alfa. Ya, gitu aja. Jadi rumusnya ini berbeda lagi nanti. Nah ini ya gerak harmonik. Jadi nanti ujian akhir semester kita mulai dari gerak harmonik. Jadi gerak harmonik ini rumusnya juga banyak sekali gitu ya. Jadi prinsipnya hampir sama dengan yang tadi. Kalau tadi M kali A gitu ya, ini ada fungsi yang sangat sederhana. Sebetulnya fungsi yang sangat sederhana itu seperti F sama dengan K delta X. Ini kita sebut hukum Hooke. Kalau tadi hukum Newton, kita menggunakan hukum Hooke. Jadi perubahan pegas yang bertambah panjang ini ya, ingin dijadikan gaya karena penemunya adalah hukum Hooke, ini disebut gaya pegas. Ya F-nya. Maka ada konstantanya K. K-nya dicari, ternyata dalam keadaan diam, ini dalam keadaan diam ya, bekas dalam keadaan diam, massa kali gravitasi, di sini dalam terjadi perubahan panjang pegasnya, K-nya. Ya, jadi ini dalam keadaan diam. Jadi gerak harmonik itu adalah sebetulnya getaran yang tidak rasa sakit, itu sampai 20 sampai 20 ribu Hz. Di bawah 20 tidak telinga kita tidak mendengar. Jadi sebaiknya semua mesin adalah berkisar antara 20 sampai 20 ribu Hz. Ya, kalau lebih dari 20 ribu Hz, telinganya kita sakit. Maka harus dibuat suatu peredaman suara. Ya, jadi peredaman suara itu kita buat antara puncak dengan puncak. Jadi nanti kita buat istilah gelombang itu ya. Jadi antara puncak kita lawan dengan lembah gitu ya. Jadi puncak ketemu lembah kita jumlahkan maka menjadi nyaris tak terdengar. Nah, kita eh, bicarakan masalah pegas bergetar dulu. Kalau pegas yang digetarkan jadi membentuk suatu gelombang seperti ini, kalau kita hubungkan dengan tali gitu ya, maka amplitudonya ini adalah merupakan nilai simpangannya. Ya, nilai simpangannya itu sebetulnya ada rumusnya yaitu Y sama dengan A sinus omega T. Ya, kita tambah saja di sini. Ada rumus Y.
Taruh di mana ini? Kalau taruh di bawahnya ini bisa kelihatan di tempat kamu? Halo? Bisa kelihatan? Bisa, Pak, bisa. Ya, jadi A-nya amplitudo maksimum. Y-nya adalah perubahan di sini. Ya, jadi penyimpangannya itu apa menjadi suatu fungsi sinusoidal. Omega T ini nanti dipakai di listrik arus bolak-balik. Omeganya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut dalam teknik mesin disebut kecepatan rotasi, ya kecepatan apa? Ya kecepatan berputar. F-nya rumusnya ini kecepatan berputar ada 2 V-nya, ya karena benda berputar ada 2 V-nya. Ini frekuensinya rumusnya banyaknya putaran dibagi waktu. Nah, ini menggunakan tachometer, ya jadi ketemu kecepatan lamanya waktu T dipakai stopwatch. Jadi ada 2 alat, tachometer dan stopwatch. Maka disimpangkan ini, simpangan tertingginya berapa, maka bisa ketemu simpangan yang kita sebut simpangan getarannya. Ya, jadi ini untuk membuat suatu grafik daripada getaran mesin misalnya. Ya, pelengkap daripada ini. Jadi konstanta untuk benda bergetar ya. Jadi diawali dari rumus ini. K sama dengan M omega kuadrat, kemudian diuraikan frekuensi sama dengan 1/2 V akar K konstantanya ya dibagi M. Maka K-nya bisa didapat menjadi berumus ini. K sama dengan M omega kuadrat. Jadi kalau K bendanya diam, untuk pegas yang diam menggunakan rumus ini, kalau untuk bergetar menggunakan M omega kuadrat. Penerapan K M omega kuadrat bisa nanti dikembangkan lagi untuk gelombang laut. Ya, jadi untuk gelombang laut bisa menggunakan rumus ini. Ya, atau nanti ini bisa untuk benda yang berputar. Tapi ini salah ini ya. Bentar. Ini energi potensial bukan gaya. Nah, nanti ada kesalahan. Energi ya, jadi dan ini saya simpan. Jadi energi potensial K-nya kita menggunakan M omega kuadrat. Masanya adalah massa benda yang berputar ini ya. Misalnya roda gigi ini kita lepas, kita timbang. Kemudian cara mengukurnya frekuensi, ini pasang lagi mesinnya, kita hubungan dengan mesin, kita ukur pakai tachometer. Untuk menggunakan tachometer itu diberi tanda ya di salah satunya di unjuk jari-jari pakai namanya apa ya, kertas yang ada lemnya ya, diberi tanda di sini, kemudian lampunya lasernya ya, sinar lasernya diarahkan ke kertas yang ditempelkan ya, sehingga terbaca perubahan frekuensinya. Nanti berapa RPM dijadikan hertz ya, dibagi 60, dimasukkan perumusan ini sehingga konstantanya ketemu ya. Jadi bisa digunakan di permesinan K-nya konstanta pegas. Tadi teorinya pakai pegas, tapi bisa digunakan di sprocket. Setelah ketemu bisa mengukur daya kekuatannya ya, daya kekuatannya K, Fx-nya apa? Jadi tentunya F-nya itu kalau benda berputar bisa massa kali V kuadrat dibagi R. Ya, jadi V-nya bisa pangkat 3 ya. Nanti bisa digunakan untuk angin ya. Jadi tidak hanya sprocket saja, bisa digunakan untuk daya angin. Hanya anginnya masanya kita menggunakan massa udara. Kalau ini adalah massa daripada sprocket. Ya, ya. Jadi bisa saja Anda pendekatannya dengan massa sprocket atau roda giginya. Nanti yang pas di sini ada keterangannya ya.
Sprocket adalah roda bergerigi yang berpasangan dengan rantai. Track itu artinya jejak atau benda panjang yang bergerigi lainnya. Nanti kalau misalkan menggunakan tadi torsi, jadi ada misalkan torsinya terhadap apa? Terhadap lingkaran satu, ya berarti Anda tarik. Jadi kita gambarkan. Nah ini ya, jadi kalau nanti berupa torsi, jadi ini kan ada R1 ya, misalkan terhadap ini yang di tangan, yang dipegang di tangan. Ini ditarik L-nya. Berapa L-nya? Panjang lengan momennya. Jadi torsi itu bisa saja terhadap mesin, terhadap perputaran roda gigi belakangnya. Gitu ya. Jadi kalau ingin menghitung torsi terhadap mesinnya, berarti lengan momennya dari mesin ya, dari pusat perputarannya ke ini yang ada di pegang tangan ini. Ya, tegak lurus ya, ini nggak ada sinus alfa, tadi kan disebutkan sinus alfa dan daya torsinya adalah seperti itu. Tetapi kalau ingin ditanya torsi di ini ya, di sekitar belakang saja, bukan terhadap mesin ya, kalau bukan terhadap mesin maka L-nya diganti R2 ya, R2-nya di sini. Jadi L-nya R2. F-nya, jadi F-nya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa F itu adalah gaya yang berputar. Ya, jadi massa kali V, V-nya kecepatan berputarnya ada rumusnya ini. V sama dengan omega kali R, R adalah jari-jari daripada roda gigi ini, R2. Omeganya adalah 2V frekuensi, jadi bisa diperoleh frekuensinya menggunakan tachometer. Jadi kalau tachometer kita dalam bentuk RPM, jadi kalau berupa Hertz adalah 20.000 Hertz, kalau berupa RPM adalah 1.200.000. Ya ini ya. Jadi kalau mesinnya di atas RPM 1.200.000, telinga kita sakit gitu ya. Snot, nggak enak gitu ya. Jadi yang kita sebut gerak harmonik tadi supaya mesinnya itu tidak menimbulkan rasa sakit di badan kita. Ya. Jadi sebetulnya badannya kita sakit ya. Misalkan hari ini saya tidak memberikan kuliah offline ya. Itu disebabkan karena keadaan udaranya tidak mendukung ya, dalam bahasa Indonesia under the weather ya. Jadi banyak orang-orang yang membuat getaran-getaran di atas 20.000 Hz ya. Ya kalau di negara kita apa namanya membuat getaran di atas 20.000 Hz dibiarkan saja gitu ya, karena apa? Tidak, pengetahuan fisikanya kurang, jadi pengetahuan matematika disepelekan, pengetahuan apa fisikanya kurang dipahami. Kalau di luar negeri kita ada alat deteksinya di atas 20.000 ya nggak boleh gitu ya. Misalnya nggak boleh kalau ditentang protes di sini. Itu berdasarkan pengetahuan ini. Ya, kalau ini ada daya, nanti jangan bingung. Kalau daya F kali V ini, kalau F ini berarti kita menggunakan hukum Newton 1, 2. Ya, bisa menggunakan hukum Newton 1, 2, 3, dan 4. Ya, F-nya, yaitu untuk daya yang bergerak. Mesin ini kan kalau kita gabungkan dengan mobil akan menghasilkan daya yang bergeraknya ke arah horizontal, gitu kan. Jadi ada daya yang kekuatan mobil dalam melaju secara horizontal atau secara vertikal, ya, secara vertikal apa ke bidang miring ya, pokoknya dalam suatu bidang. Nah, kalau dalam bentuk putaran mesin, daya putar mesin menggunakan rumus ini. Halo, paham ini? Bisa dipahami? Oh, bisa. Saya banyak sekali rumusnya ya, jadi saling kait-mengkait. Jadi kalau bentuknya seperti ini, maka V1, jadi V1 di sini sama dengan V2. Ya, jadi kecepatan ini sama dengan V2. Tapi kecepatan putarnya berbeda.
ya, nanti dibedakan dengan ini. Sebentar ini ya. Ini sudah ada. Jadi kalau bentuknya seperti ini, sebentar. Satu ada ya. Seperti halnya untuk ayunan sepeda gitu ya. Untuk ayunan sepeda itu, ini salah ini ya. Ini energi potensial bukan gaya. Bentar saya ganti dulu. Jadi kalau kesalahan ini nggak diperbaiki, lupa-lupa terus. Potensial. Nah, ya, tuh simpan. Ya, jadi kalau di sini misalnya ini ada roda gigi gitu ya, giginya kemudian diperbesarkan di sepeda kan begitu ya, maka kecepatan putar ya, jadi V kan tergantung jari-jarinya. Kalau jari-jarinya itu diperbesar, maka kecepatannya akan lebih besar. Gitu. Makanya biasanya untuk mempercepat apa kecepatan, biasanya memperbesar roda gigi bertingkat gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Itu rumusnya V1 tidak sama dengan V2. Jadi V1 sama dengan V2 itu kalau bentuknya seperti ini. Ya, sprocketnya. Tapi kalau ini apa suatu roda gigi ya yang bertingkat, rumus yang digunakan adalah omega ya, omeganya yang sama. Jadi kecepatan berputarnya sama tapi kecepatan linearnya berbeda. Jadi ada semacam apa ya? Semacam suatu ada persamaan ya yang berbeda ya, jangan disamakan kalau porosnya istilahnya porosnya jadi satu tapi roda giginya banyak gitu. Jadi omeganya antara roda gigi satu dengan omega di kedua yang jadi berbeda itu omega 1 sama dengan omega 2. Tapi kalau dipisah kecepatannya yang sama. Nah, kita kembali ke ayunan ya, sebelum kita ayunan. Jadi kalau benda berputar itu bisa dibayangkan dengan suatu gelombang. Ya, antara puncak dengan puncak atau terdiri dari puncak dan lembah. Ini benda berputar ya, cet berputar. Maka digambarkan seperti ini. Ya. Jadi C ini A dari C ke C lagi. Jadi satu putaran itu adalah satu gelombang. Satu rotasi adalah satu gelombang. Kalau di sini satu gelombang, satu putaran, maka T-nya dijadikan periode. Ya, jadi periode waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu putaran atau satu gelombang. Jadi kalau kita menggunakan suara, gitu ya, misalkan seperti ini, ada 3 puncak, ya, maka N-nya, ya ini ada 3, 1, 2, 3, N-nya adalah 1,5. Oke, paham? Ini kan kalau ada 2 puncak, antar puncak, N-nya 1. Ya, jadi 2 dibagi 2 adalah N-nya 1. Kalau di sini gelombang 1, T-nya menjadi periode. Tapi kalau di sini 3 bagi 2, ya ini puncaknya 3 bagi 2, 1,5, T-nya pakai T lamanya waktu. Misalkan mulai dari sini bersuara, kemudian berapa detik, di sini berapa waktu. Itu yang kita sebut frekuensi. Nah ini ya ada ini contohnya
Nah, itu untuk biasanya untuk suara ya. Jadi ini puncak antara puncak disebut panjang gelombang. Maka untuk menentukan jarak dari 0 sampai X ini kita sebut L, maka N adalah banyaknya gelombang. Jadi ini puncaknya ada 3, berarti N-nya adalah 1,5. Ya, L sampai dengan 1,5, L-nya berapa dari 0 sampai sini. Biasanya bisa untuk suara, bisa untuk gelombang laut. Ya, jadi bisa gelombang laut, ini panjangnya berapa, Anda mengamati ada berapa puncak, ya ada 3 puncak, ini plus 1,5. Dari 0 sampai ke X ini panjangnya berapa? Ini ada. Maka panjang gelombang ketemu. Dari panjang gelombang ini bisa menentukan kecepatan. Ya, panjang gelombang kali frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dibagi waktu. Jadi harus di stop buat gelombang yang dari ini mulai dari titik 0 sampai X ada waktunya berapa, N-nya ada 1,5, maka frekuensinya ketemu, masukkan kembali. Maka disebut kecepatan gelombang. Untuk masanya, jadi masanya tadi kan dikatakan antar puncak ini adalah berupa lingkaran. Ya, untuk masanya kalau di laut itu berupa suatu bola. Ya, jadi V-nya itu berupa suatu bola. Jadi volume bola, ini saya tulis lagi volume bola, sebentar. Jadi volumenya ini 4/3 VR pangkat 3. Ya, jadi kalau tadi pendekatan untuk gas berupa lingkaran ya tadi mana ya? Nah ini ya berupa lingkaran. Jadi untuk gelombang laut dan suara dianggap sebagai suatu bola. Ya, jadi berupa bola. Nanti dari volume bola ini misalkan di laut, maka gelombang lautnya tadi yang dari ini puncak ke puncak, rho-nya adalah massa jenis air laut. Ya, misalkan tadi diketahui massa jenis air laut 1026, maka massa daripada bola yang berbentuk gelombang ya, jadi gelombang laut ini kalikan M adalah massa daripada hantaman gelombang yang berbentuk bola ke bibir pantai. Biasanya untuk membangun tanggul pantai. Ya, kalau Anda untuk membangun tenaga listrik, ya tenaga listrik itu artinya energi listrik. Kemudian dijadikan daya. Jadi daya secara teori maka bisa didapatkan ini F-nya adalah massa kali gravitasi, kemudian kecepatan, ini kecepatan gelombangnya adalah 2V kali R. Oh ini sudah ada nih. Oh saya bikin lagi. Nggak apa-apa sudah. Ya ini sudah ada nih. Ya maka didapat ya secara teori bahwa daya daripada gelombang laut ini menghasilkan F kali V. Ya, jadi cara berhitungnya seperti itu. Nah, nanti kalau dipraktikkan Anda membuat suatu mesinnya, maka mesinnya harus lebih kecil ya. Kalau
tanggul lautnya kekuatannya harus di 2 kali lipatkan atau 3 kali lipatkan ya. Tapi kalau ada mesin, nilai mesinnya ya nilai daya mesinnya harus lebih kecil. Halo, paham ini? Halo, paham nggak? Jadi saya ulang ini. Jadi kalau kita menghitung daya ombak, ya misalkan ini didapatkan daya ombaknya 500 watt gitu ya atau 600 watt, maka daya mesin supaya bisa berputar harus lebih kecil dari 600 watt. Kalau sama maka biasanya nggak berputar. Paham maksud saya? Paham? Jadi kalau nilainya sama dengan daya daripada ombak, jadi supaya bisa berputar maka daya mesin yang dipasang itu harus lebih kecil. Misalkan di sini 600, Anda dicoba yang nilainya 300 watt. Paham? Anda bisa mencoba, coba 500 watt. Oh lambat Pak. Ya. Jadi harus melakukan penelitian seperti itu. Tapi kalau tanggul laut untuk teknik sipil itu kekuatan tanggulnya harus di 2 kali lipat kan. Kalau sama dia bisa bergeser, bisa retak. Di tanggul lautnya bisa jebol gitu. Ya manfaat daripada gerak harmonik tadi getaran itu seperti itu. Jadi gerak harmonik yang melebihi daripada getaran bukan namanya gerak harmonik tapi namanya getaran. Makanya ada tadi disinggung ada istilah getaran dan gelombang. Karena hasil getaran itu menghasilkan gelombang, nilai gelombangnya tadi simpangannya menjadi Y sama dengan A sinus omega T. Ini untuk membuat grafiknya. Jadi gelombang tadi volume bolanya ini R-nya adalah simpangan atau nilai puncak gelombang, nilai tinggi gelombang. Jadi R-nya adalah tinggi gelombangnya. Kalau berupa angin tadi misalkan ada digunakan untuk udara ya, maka V-nya tadi ini berupa bola, Rho-nya berupa massa udara. Ya, kalau digunakan untuk turbin angin, maka Rho-nya adalah massa jenis udara. Halo, paham? Sampai di sini? Paham tidak? Paham, Pak, paham, paham. paham, Nanti kalau paham, Pak. simbol-simbolnya jangan diganti. Di sini saya menggunakan aspartame, nanti diganti L. Jangan. Anda dipelajari, ini direnungkan. Jadi cara belajarnya Anda paham, yang Anda dipahami, pelajari, direnungkan, kayak merenungkan lagu gitu ya. Ya. Kan Anda waktu ngaji kan seperti itu. Sebelum beribadah kepada Allah, maka Anda harus memahami Allah. Allah itu adalah zat Tuhan yang Maha Kuasa. Sifat-sifatnya harus dipahami, dipelajari ya, dipahami, dipelajari, direnungkan, kemudian baru beribadah gitu ya. Makanya jadi beribadahnya merenungkan itu sebelum umur 10 tahun ya katanya ya waktu di sekolah madrasah ya. Masih ingat enggak itu? Ya, sebetulnya langsung beribadah, petunjuknya bukan langsung beribadah, tapi mengenal zat Tuhan Allah. Ya. Jadi setelah mengenal zat Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah itu ada, sifat-sifat Allah ada 99 yang telah dikaji, kemudian kita beribadah bukan karena paksaan gitu. Oke, paham? Ya, dengan logika yang seperti itu, maka fisika belajarnya seperti itu. Ya, kita pahami, ya karena apa? Ini kejadian yang menetapkan adalah zat Tuhan yang Maha Kuasa. Apa berarti istilahnya? Hablum minallah, ya, hukum-hukum alam. Ya, karena hukum alam yang menetapkan adalah zat Tuhan yang Maha Kuasa tadi, kita pelajari, kemudian kita ketahui dulu. Ini saat sekarang kita kuliah, kita ketahui dulu, kemudian kita pelajari, kemudian kita renungkan. Setelah renungkan, paham, yakin, betul, ya,
maka kita terapkan. Misalkan tadi untuk mendapatkan energi angin di pantai, kenapa di daerah pantai itu anginnya lebih banter daripada di darat? Karena Anda bisa mempelajari lagi. Kemudian energi gelombangnya kita untuk mendapatkan energi listrik begitu. Ya, jadi cara belajarnya begitu secara bertahap. Sekarang ini satu lagi ini saya tambahi yaitu masalah ayunan sederhana. Gimana ayunan sederhana? Mana ya ayunan sederhana? Nah ini ya satu lagi. Sekarang ayunan sederhana, pendulum ya atau pendulum. Jadi ayunan sederhana ini untuk menerangkan piston ya. Kalau tadi untuk menerangkan sproket dan mesin serta untuk daya ombak ya. Sekarang ini untuk ayunan sederhana itu untuk menerangkan ini saya terangkan dulu ya. Jadi kalau benda berayun ini jadi L-nya ada panjang tali, nanti talinya kita ganti dengan logam. Ya, disebut connecting loop gitu ya. Nah, ini kita crankshaft nanti diganti dengan crankshaft. Ini crankshaftnya nanti ditimbang masanya berapa kali gravitasi merupakan gaya berat yang menyebabkan benda berayun adalah W sinus theta. Ya, maka ini gayanya ini F adalah W sinus theta, W-nya adalah massa kali gravitasi, nanti diganti massa ini kali gravitasi, sinus theta-nya adalah X dibagi L, ya ini sinus theta. X-nya adalah simpangan daripada crankshaft. Ya, jadi L-nya itu connecting loop-nya. Nah ini ya, Anda perhatikan. Jadi pada piston ini ada connecting loop. Jadi yang bundaran ini ya putih, hitam cukur panjangnya. Ya. Nah ini yang crankshaft. Jadi itu yang disebut connecting rod. Itu L-nya. Lalu Anda perhatikan, nanti Anda nggak bisa menghitung. Berapa daya mesin di dalam piston ini? Nanti nggak bisa menghitung. Ya, dipelajari. Untuk mendapatkan tetanya, jadi tarik garis tegak lurus. Ya, garis tegak lurus. Sehingga penyimpangan daripada connecting rod-nya ini kan tetanya ketemu. Ya. Kemudian delta X-nya ini kalau kita tarik garis lurus ya ke sana. Kemudian ini dari pusat yang bulatan hitam ini tarik ke tadi yang vertikal tadi. Ya ketemu delta X, ketemu X-nya. X dibagi L ya panjang connecting rod-nya. Tadi yang kita sebut sinus theta. Ya. Nah ini ya. Maka akan ketemu nilai F ya. Jadi masanya adalah crankshaft-nya. Masanya adalah crankshaft-nya. Ini dilepas ya. Jadi cari yang dilepas, cari di pasar hitam apa pasar apa gitu ya. Dilepas, ditimbang. Ya, kemudian ketemu W massa kalikan gravitasi. Sinus tetanya tadi adalah X dibagi L ya.
ketemu gaya. Dari gaya ini untuk mendapatkan gaya adalah P sama dengan F kali kecepatan. Kecepatannya dari mana? Yaitu kita menggunakan kecepatannya, kita mencari daripada ini bisa ya. Frekuensinya ya, gravitasi dibagi L. Ini V-nya adalah 3,14, gravitasi 9,81. L-nya connecting load. Tadi yang kita L-nya ini adalah ini panjang connecting road-nya. Nanti ujian bisa nggak ya? Kira-kira bisa menghitungnya? Sedangkan I-nya tadi yang dari ini tarik tegak lurus, kemudian ini dari pusat. Ini yang maksimum ya, kalau ini bergeser ke kanan ya. Jadi pada penyimpangan maksimumnya. Tadi kan penyimpangan adalah amplitudo pada apa? Pada ayunan sederhana, I-nya itu yang kita sebut amplitudonya. Ya, jadi sebagai amplitudonya di sini. Kan ketemu harga V-nya ya. Jadi V-nya itu adalah sama dengan omega kali X-nya ya. Kita tambahin, masih belum ada V-nya. Oke, sama dengan ya, jadi omega tadi kan omeganya 2V kali frekuensi ya. Ya tadi yang sebelumnya ya, omega 2V kali frekuensi, frekuensinya ini X-nya adalah simpangannya. Maka ketemu kecepatan, masukkan kemari, ketemu daya daripada mesin yang berbentuk piston. Halo, sampai sini paham tidak? Jauh paham, Bang. Paham ya? Jadi omeganya tak tulis lagi, barangkali Anda lupa. Rumus omega. Omega adalah kecepatan berputar ya, kecepatan rotasi. Kalau tadi kan menggunakan tachometer ya, kalau ini menggunakan tadi data-data yang ada saja. Jadi data piston dibongkar, ini sama dengan 2 frekuensi. Jadi ini saya geser sini ya. Kelihatan di tempat kamu? Ini tak simpan. Ya. Jadi dari omega ini frekuensinya sudah tahu ya, frekuensinya gravitasi ini akar ya 1/2 pi akar 9,81, L-nya adalah tadi apa panjang ini connecting road-nya L-nya ya panjang ini diukur pakai penggaris, tapi jadikan meter jangan sentimeter ya. Ya, dijadikan meter ya. Nanti di apa ketemu harga frekuensi kalikan 2 pi
ya sebetulnya bisa langsungan gitu ya. Ya kalikan 2V lagi, kemudian kalikan penyimpangannya, ya penyimpangan maksimumnya, ya ketemu kecepatan 1 meter per detik, kemudian kita gunakan rumus ini. Pakai rumus Pegas bisa sama. F sama dengan KX, K-nya adalah untuk mencari F-nya ya, K-nya adalah M omega kuadrat. M-nya adalah crankshaft-nya. Omeganya adalah 2V frekuensi. Pakai rumus ini juga bisa. Halo, pada waktu ujian akhir semester bisa menghitung seperti ini, gaya piston. Halo? Ya, kalau terlalu banyak, sampai di sini saja. Barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Cukup? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Ya, kalau tidak ada, banyak sekali ya. Jadi karena banyak sekali, kita sampai di sini saja terlebih dulu ya. Anda dipahami untuk hari ini. Nanti kegunaannya tadi untuk teknik mesin ya. Kemudian dikembangkan ke energi baru dan terbarukan. Jadi perumusan tadi lumayan cukup banyak ya, cukup untuk membuat energi Anda harus cukup banyak untuk belajar. Kemudian Anda diterapkan secara bertahap ya. Jangan semuanya ya, satu bertahap. Jadi rumus ini untuk apa tadi, untuk piston, untuk rumus ini untuk sprocket, untuk rumus ini untuk perputaran mesin dan sebagainya. Oke, saya cukupkan saja kalau tidak ada pertanyaan. Betul, tidak ada pertanyaan? Betul, Pak. Nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.